Pengunjuk rasa pencari suaka Afghanistan di kantor UNHCR sudah membubarkan diri. Sementara di Majalengka, Jawa Barat, buruh menuntut kenaikan gaji. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan petugas keamanan terjadi saat masa pencari suaka Afghanistan mencoba menerobos masuk kantor UNHCR Jalan Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat. Salah seorang wanita pencari suaka mengamuk karena kesal aksinya tidak ditanggapi. Ia bahkan nekat berlari ke badan jalan menghentikan kendaraan yang melintas dan membaringkan tubuhnya. Saling dorong ini terjadi saat ratusan buruh yang berunjuk rasa mencoba merangsak masuk ke pendopo Bupati Majalengka. Dalam aksinya ini buruh menuntut kenaikan gaji. Mereka menilai upah minimum kabupaten tahun 2021 senilai Rp2.900.000 jauh dari cukup. Ratusan pengunjuk rasa menolak pembongkaran tempat hiburan malam di kawasan Cilegon, Banten. Tidak hanya mengadang, sejumlah pengunjuk rasa juga nekat menaiki ekskavator dan meminta pembongkaran klub malam dibatalkan. Meski mendapat penolakan, Satpol PP bergeming dan tetap melakukan pembongkaran lantaran tempat hiburan tersebut kerap melakukan pelanggaran dan tidak berizin. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjawab tuduhan terlibat dalam bisnis PCR sebagai kampungan. Menurut Luhut, jika LSM ingin melaporkan dirinya harus disertai data dan bukti. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara soal ancaman laporan polisi yang dilayangkan kepadanya atas tuduhan keterlibatan bisnis PCR. Luhut menyikapi dingin dan mengaku menghargai hak orang lain untuk melaporkannya ke polisi. Namun Luhut menegaskan setiap laporan haruslah berdasar data dan bukti yang kuat. Enggak apa-apa. Gak ada masalah kan, nanti kan gampang aja diaudit aja kan, saya udah bilang. Kalau itu diaudit, ya kita juga harus belajar untuk bicara tuh dengan data. Jangan pakai perasaan atau rumors gitu. Itu kan kampungan, kalau orang bicara katanya kan capek-capekin aja, hanya untuk cari popularitas, untuk apa? Isu Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menteri BUMN Erick Thohir terlibat dalam bisnis tes PCR semakin meruncing. Rencananya keduanya akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus tersebut. Laporan tersebut dilayangkan oleh LSM Jaringan Aktivis Pro Demokrasi. Setelah gagal menempuh upaya mediasi kasus antara Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan aktivis Haris Azhar dan Patia Maulidianti, akhirnya berlanjut ke pengadilan. Luhut Binsar Panjaitan menggugat kedua aktivis tersebut sebesar 100 miliar rupiah karena mencemarkan nama baik. Perseteruan antara Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan aktivis Haris Azhar seolah tak kunjung berujung terselesaikan. Berawal dari tayangan video berjudul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi, operasi militer Intan Jaya yang diunggah di akun Haris di kanal YouTube pada 20 Agustus 2021. Dalam video tersebut, Haris bersama aktivis Kontras Fathia menyebut-nyebut Luhut bermain di tambang emas Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord ya, The Lord. Lord Luhut. Gitu. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Tidak terima dengan tuduhan tersebut, Luhut Binsar Panjaitan mensomasi Haris. Tak hanya sekali, somasi dilayangkan 2 kali, yakni 26 Agustus dan 2 September 2021. Dalam somasi, pihak Luhut meminta agar Haris menjelaskan motif tujuan dan pengunggahan video karena dinilai membentuk opini tidak benar dan telah menyebarkan berita bohong. Tidak hanya diminta penjelasan, melalui kuasa hukum Luhut, Haris diminta untuk meminta maaf. Gayung pun tak menyambut. Haris lantas menyebut data-data Luhut perihal keterlibatannya di tambang Papua dianggap bukan hal baru dan telah dipublikasikan di beberapa website milik lembaga swadaya. Penyelesaian melalui mediasi bersama kepolisian pun dimulai dengan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor, namun selalu gagal.
Dan akhirnya pihak Luhut menyerahkan kasus kepada pengadilan untuk mengakhiri perseteruan dengan Haris Azhar. Belapa berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi jangan membuka mediasi ke depannya lagi ya Pak? Nggak usah di pengadilan aja, nanti kalau dia yang salah ya salah, kalau saya yang salah ya saya salah gitu. Kita hormati proses hukum yang lanjut, diserahkan kepada pengadilan. Ya, nanti pengadilan yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kini segala keputusan sengketa antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Haris Azhar menunggu ketukan palu hakim pengadilan. Segala bukti yang dimiliki pelapor dan terlapor akan diuji secara seksama di muka pengadilan.